dan kenali aku Bapa. Ku sedia Kau periksa selalu. Adakah jalan hidupku serong, Tuhanku tuntun aku, bawaku sampai surga. Tuhanku, Tuhanku pimpin aku, bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai. Katakan sekali lagi, bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dengan kasih Kristus sebentar, Pendeta Pratama, Pak Selain akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Engkau, karena kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami dari segala belenggu perbudakan dosa yang selalu menghimpit kami. Biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu seperti putra-Mu, Tuhan kami yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami memasrahkan gembala kami untuk menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Pujian Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Semua kita diberkati pada sore hari ini. Amin. Terutama apalagi mendengarkan kebenaran firman nanti. Amin. Simak baik-baik kebenaran firman malam hari ini. Karena kebenaran firman ini sejati murni yang akan menuntun kita semua masuk langit baru, bumi baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Amin. Nah, dengar, apabila Anda mendengarkannya agak lain sedikit nggak apa-apa. Ikutin aja terus. Nanti lama-lama dengan irama yang sama Anda akan menemukan benang merahnya. Baik, tema firman Tuhan sore hari ini adalah membangun kesucian hidup. Amin. Membangun kesucian hidup. Roma 12 ayat 2 sama 1 Petrus 1 ayat 16. Roma 12 ayat 2 dulu, Jo. Udah? Oke. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu lagi, 1 Petrus 1 ayat 16. Klik Jo. 1 Petrus 1 ayat 16. Sudah? Oke. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kata Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini, malam hari ini kepada kita yang khususnya 1 Petrus 1 ayat 16 ini dia berkata seperti ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Amin. Nah, tidak bisa tidak sebagai orang percaya bukan otomatis dia sudah kudus setelah dikuduskan oleh Kristus di kayu salib. Itu dangkal, itu nggak lengkap pengertian Anda. Nggak ada otomatis ya. Jadi firman ini sudah berkatakan jelas, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Itu ayat bacaan kita ya. Oke, kita masuk dalam pokok permasalahan. Ada kata penting Bapak Ibu dalam kehidupan manusia
yang juga dalam kehidupan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Apa itu? Kata yang penting itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu kata pentingnya. Nah, Tuhan jelas berkata, jangan makan buah yang ada di tengah taman ini, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, kepada Adam dan Hawa. Jadi Adam boleh makan, atau mestinya dia harus makan semua pohon yang ada di taman itu, termasuk buah dari pohon kehidupan. Tetapi, ada tetapinya, buah dari pohon yang satu ini, yaitu buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan dimakan. Amin. Jadi pelajaran rohani yang sangat mahal dapat kita peroleh, yaitu dari fragmen nyata mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa ini. Apa itu? Yaitu tanggung jawab. Ya, temanya tadi saya sudah sampaikan ya, membangun kesucian hidup. Ya, tema firman Tuhan Pak sore ini membangun kesucian hidup, atau sama dengan membangun kekudusan hidup. Jadi fragmen nyata yang kita bisa pelajari dari kejatuhan Adam dan dosa adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab untuk tidak mengkonsumsi apa yang Allah larang untuk dikonsumsi. Itu tanggung jawab Adam dan Hawa, yaitu tidak mengonsumsi apa yang Allah larang untuk dikonsumsi. Itu tanggung jawabnya. Nah, suara Tuhan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, itu juga suara Tuhan untuk kita sama. Itu bicara tanggung jawab. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 12 ayat 2 tadi dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tanggung jawab kita. Kalau Adam hari itu jangan kau makan pohon itu, mati kau kalau makan itu. Nah, sekarang hari ini Tuhan bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tanggung jawab kita nih. Artinya apa? Jangan Anda mengonsumsi apa yang dari dunia. Sama itu. Sehingga kita menjadi serupa dengan dunia. Saya ulang ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Firman ini katakan. Artinya apa? Jangan kamu mengkonsumsi apa yang dari dunia ini. Sehingga kita menjadi serupa dengan dunia nanti. Sebab apa yang kita konsumsi, yang masuk ke dalam pikiran kita, itu yang mewarnai jiwa kita. Itulah yang akan menjadi kita sebagai apa. Amin. Nah, kalau kita mengkonsumsi apa yang dari dunia sediakan, maka kita menjadi serupa dengan dunia. Ya, paham ya? Itu tanggung jawab kita. Tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Nah, selanjutnya di pasal ayat 2 ini dikatakan apa? Ya, kuncinya. Tadi kuncinya pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia. Kuncinya yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Di sini dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budimu, ini teks aslinya Yunani ini proneo. Artinya cara berpikir atau mindset. Harus berubah. Berubahlah oleh pembaruan budi. Mindset, cara berpikir kita harus berubah. Artinya apa? Kalau mau berubah mindset kita, konsumsi apa yang mestinya kita konsumsi untuk atau supaya kita mengalami perubahan. Amin. Jadi kalau kan firman Tuhan katakan berubahlah oleh pembaruan budimu, proneo, mindset, cara berpikir kita harus berubah. Artinya kita harus konsumsi apa yang mestinya yang harus kita konsumsi untuk supaya kita mengalami perubahan tadi itu loh, perubahan pembaruan cara berpikir, mindset kita, pembaruan budi kita. Amin. Sehingga apa? Dari perubahan itu kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau kita tidak mengalami pembaruan budi cara berpikir, mindset kita, sampai kapanpun kita akan tidak bisa mengerti kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin.
Sebab apa yang kita konsumsi itu akan mewarnai jiwa kita. Dan itu akan membangun dan membentuk diri kita, apa yang masuk dalam pikiran kita. Tentu dalam hal ini Allah kehendaki kita menjadi anak-anak Allah yang mampu membedakan apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Tuhan itu menghendaki kita seperti itu. Jadi ringkasnya adalah supaya kita bisa melakukan segala sesuatu selalu sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kalau kita belum merubah mindset kita, nggak bisa kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi kalau kita terus melatih hal ini dari hal kecil sampai hal besar, maka itu nanti akan terbangunlah kodrat ilahi di dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesucian itu harus berangkat dari hati. Ya. Kesucian itu harus berangkat dari hati. Artinya apa? Kalau bicara mengenai kesucian, bicara mengenai kekudusan, jangan kita berpikir secara mistik ya. Karena banyak orang berpikir secara mistik. Wah, udah kok kita udah dikuduskan. Ya, kita sudah kudus sebab Yesus sudah menguduskan kita sekali di kayu salib. Jangan ya, jangan berpikiran naif seperti itu. Sebab pada umumnya kalau kita bicara mengenai hal-hal yang bersifat sakral, yang bersifat suci atau yang bersifat kudus, itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistik, yang bersifat adikodrati, yang supranatural. Ini keliru ya Bapak Ibu. Kenapa? Dengar baik-baik. Karena kesucian itu, karena kekudusan itu adalah hal yang praktis dan bisa secara teknis. Artinya apa? Kesucian hidup itu hal yang praktis dan bisa secara teknis. Artinya apa? Kita bisa merasakannya. Bukan tiba-tiba langsung jadi kudus. Itu mistik, nggak ada. Jangan kita terkecoh dengan hal-hal seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendapat kesempatan, misalnya nih ya, kita dapat kesempatan nih untuk membicarakan orang yang tidak ada di situ. Tapi kita tidak menggunakan kesempatan tersebut. Kita tutup mulut untuk tidak ikut membicarakan mengenai keadaan seseorang yang tidak ada di situ. Sejatinya itulah kita sedang membangun kesucian hidup atau membangun kekudusan hidup. Jadi nggak mistik. Tapi kesucian hidup itu hal praktis dan secara teknis bisa kita lakukan dan natural kita bisa merasakannya. Amin. Nah, kesucian kita juga terbangun ketika kita mendapat, maksudnya gini, ketika kita memiliki kesempatan untuk marah dan kita balas dendam, punya kesempatan balas dendam, kita menolak melakukan hal itu. Itulah namanya membangun kesucian hidup. Amin. Kan praktis, secara teknis bisa kita rasakan, gak mistik, aku sudah kudus, gak ada gitu. Ya, kekudusan hidup itu praktis dan secara teknis bisa kita rasakan. Ya, misalnya kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita juga terbangun ketika kita mendapat kesempatan untuk korupsi, tapi kita menolak. Sama, praktis dan secara teknis bisa kita rasakan. Jadi enggak mistik. Jadi kita membangun kesucian tuh dalam hal itu. Misalnya prinsip dunia, katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kalau bagi orang percaya kan ditampar pipi kanan, beri pipi kiri, mendoakan orang yang menyakiti, mendoakan orang yang melukai kita dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Amin ya Bapak Ibu. Jadi temanya ini adalah membangun kekudusan hidup, membangun kekudusan hidup. Hal itu harus sudah dilatih dari sekarang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tanpa disadari oleh sebagian besar orang, dalam arti di sini konteksnya saya bilang sebagian besar orang Kristen, nggak usah bicara yang di luar, ya.
Setiap hari mereka ternyata mengonsumsi apa yang tidak patut dikonsumsinya. Ingat baik-baik Bapak Ibu, dunia ini sekarang sudah ditaburi dengan banyak racun. Dari suasana pergaulan juga banyak udah racun. Dari lagu-lagu yang masuk ke dalam telinga kita itu juga udah ditaburi banyak racun. Dari tontonan, dari apa yang disajikan di gadget dan sebagainya, itu semua udah banyak racun. Nah, yang malang kita menganggap sah-sah saja. Tidak mengganggu, tidak merusak, tidak membuat kita berdosa. Itu salah. Kenapa? Karena tanpa kita sadari sebenarnya kita telah meracuni diri kita dengan apa yang tidak perlu kita konsumsi. Bicara tanggung jawab. Amin. Amin ya. Tanpa sadar ya kita sebenarnya sedang meracuni diri sendiri. Mengkonsumsi yang tidak perlu kita konsumsi. Kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa Pak? Membangun rupa Allah dalam diri kita. Itu yang banyak orang Kristen tidak sadar dan menghayati. Dia harus bertanggung jawab membangun rupa Allah di dalam diri dia. Kok bisa gitu? Ya Alkitab menyatakan seperti itu. Buka Kejadian 1:26. Kita bertanggung jawab loh untuk membangun rupa Allah dalam diri kita. Rupa Allah itu adalah di sini nih kuncinya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bla bla bla. Intinya rancangan Allah semula itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ayat 27. Tapi Tuhan menciptakan kita menurut gambar. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Yaitu manusia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Kita diciptakan menurut gambar. Tapi rencana awal Tuhan, rancangan semula Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa. Oleh karena itu kita semua di sini bertanggung jawab untuk membangun rupa Allah di dalam diri kita sesuai Kejadian 1 ayat yang ke-26. Amin. Nah, Kejadian 1:27 di situ kan dikatakan Allah menciptakan, ya. Bahasa Ibrani itu bara, ya kan, menciptakan dari tidak ada bahan, tidak ada. Menciptakan bara gambar. Atau bahasa Ibrani selam, gambar selam dalam diri kita. Jadi Allah itu menciptakan selam atau gambar Allah pada kita. Rupa itu harus kita bertanggung jawab untuk membangunnya. Jadi artinya apa selam gambar itu Pak? Kita memiliki apa yang juga ada pada Allah. Jadi kita diciptakan segambar dengan Allah, artinya apa yang ada pada diri Allah itu ada pada kita. Punya pikiran Allah kan? Kita juga punya pikiran. Punya perasaan Allah itu, kita juga punya perasaan. Itulah selam, gambar Allah. Kita punya. Dari pikiran dan perasaan akan melahirkan, membuahkan kehendak. Amin. Ya, itu ada pada Allah, ada pada kita. Kalau rupa, wah beda. Anda harus mengusahakannya. Membangun rupa Allah selama hidup di bumi ini adalah tanggung jawab kita semua. Kenapa? Kalau bicara rupa Allah, itu bicara bagaimana kualitas pikiran dan perasaan kita yang sama seperti Tuhan, bisa membuahkan, melahirkan dan memproduksi kehendak yang sesuai dengan rencana Allah. Itu tergantung kita. Amin. Jadi hidup di bumi ini kita bertanggung jawab untuk membangun rupa Allah. Artinya membangun kualitas pikiran dan perasaan kita yang akan kita lahirkan, kita bangun, memproduksi kehendak sesuai dengan kehendak Bapa. Itu intinya. Jadi kalau bicara rupa itu kualitas Allah. Makanya tanggung jawab kita di bumi ini membangun rupa Allah dalam diri kita. Artinya kita harus memiliki pikiran dan perasaan sekualitas dengan Allah. Tetapi bagaimana kualitas pikiran dan perasaan kita yang bisa membuahkan, melahirkan dan kita produksi kehendak yang sesuai dengan Allah. Itu kan tergantung kita. Kalau gambar Tuhan beri. Kalau kualitas rupa tergantung kita.
Sampai sini paham ya? Banyak orang Kristen nggak paham nih yang Kejadian 1, 2, 6, 27 nih. Jadi sekali lagi saya ulangin ya. Dengar ya baik-baik Bapak Ibu. Kita semua bertanggung jawab loh hidup di bumi ini untuk membangun rupa Allah dalam diri kita. Yang itu merupakan rancangan semula Allah menciptakan kita. Amin ya. Paham ya? Jadi bukan mau hidup di dunia ini heho-haha, sembrono, hidup suka-suka, nggak bisa. Anda telah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya apa? Kita tidak berhak lagi apa-apa dan untuk apa dalam hidup kita. Nggak punya hak lagi. Yang kita lakukan hanyalah membangun rupa Allah dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Oke. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48, Jo, ketika Tuhan Yesus berfirman berkata dalam Matius 5 ayat 48, kamu harus sempurna seperti Bapa. Coba Jo. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Kamu harus sempurna loh, seperti Bapa di surga. Artinya apa? Ayat ini. Kita harus mengusahakannya. Nggak bisa otomatis sempurna, enggak. Kita harus mengusahakannya. Mana bisa kita menjadi sempurna seperti Bapa? Dengar dulu baik-baik ya. Dengar nih, pelajarin nih. Jadi kita harus berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu. Jadi sempurna di sini artinya apa? Manusia dimungkinkan dapat memiliki kemampuan berpikir dan berperasaan seperti Allah. Tentu dalam konteks manusia. Supaya apa? Supaya kehendak orang tersebut yang dihasilkannya, dibuahkannya atau diproduksinya itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dia tidak mencapai kesempurnaan seperti Bapa, pikiran dan perasaannya sesuai dengan pikiran perasaan Bapa, ya nggak mungkin lah dia bisa melahirkan, membuahkan kehendak Bapa. Yang dia lahirkan, dia buahkan, dihasilkan hanya kehendak dunia. Jelas firman Tuhan katakan, kamu tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kalau nggak boleh menjadi serupa dengan dunia, berarti apa? Harus menjadi serupa dengan Kristus. Nggak ada pilihan. Amin. Nggak boleh setengah-setengah. Tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Hanya satu. Pilih ya. Mau pilih Allah atau jangan sama sekali. Udah. Amin. Gitu loh ya. Oke, lanjut. Jadi kita ini harus sempurna. Sempurna itu dalam arti kita memiliki kemampuan berpikir dan berperasaan seperti Allah. Kalau kita mempunyai kemampuan berpikir dan berperasaan seperti Allah, maka otomatis yang kita lahirkan, kita ciptakan, kita buahkan adalah kehendak. Kan dari pikiran dan perasaan akan melahirkan kehendak, betul? Amin. Kalau pikiran dan perasaan kita sesuai dengan Bapa, pasti kehendak kita sesuai dengan Bapa. Amin. Karena firman Tuhan katakan apa? Kita harus melakukan kehendak Bapa. Nanti sampai ke situ. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi Bapak Ibu, supaya kehendak yang kita hasilkan, kita buahkan atau produksi itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan masing-masing orang dia punya kasusnya yang berbeda. Ya. Ada orang yang kasusnya rumit, lebih rumit. Masalahnya lebih kompleks. Yang lain lebih ringan, yang lain lebih sederhana. Tapi apapun kasus yang kita hadapi atau yang dihadapi seseorang, ingat, itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Apanya? Outputnya. Outputnya harus selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya sempurna seperti Bapa. Kalau outputnya udah nggak sesuai dengan kehendak Bapa, tidak sempurna. Amin ya. Bingung? Nggak apa, jangan ikutin aja terus. Nanti lama-lama nggak bingung, ya. Dapat benang merahnya. Itu kan firman Tuhan. Matius 5:48. Jangan Anda berkata, mana bisa kita sempurna seperti Bapa.
Kalau mau menyamai sempurna Bapa memang nggak bisa. Makanya ikutin dulu pelan-pelan, ya. Ya. Oke. Sempurna seperti Bapa, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan berarti kita bisa menyamai Allah. Mungkin kita bisa menyamai Allah. Kalau Anda mau menyamai Allah sama dengan seperti Lucifer dong, nggak bisa. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi Allah dan menyamai Allah. Tetapi sebagai anak-anak Bapa di surga, kita harus memiliki kehendak yang selalu sesuai dengan Allah. Ya, amin ya. Nah, bisa. Apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Ingat Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesucian hidup, kekudusan hidup, kita itu terbangun ketika kita mendapat kesempatan untuk berbuat dosa, namun kita menolak. Amin. Kalau belum dapat kesempatan, ya aman orang. Tapi coba kalau dapat kesempatan. Misalnya dapat kesempatan untuk berzina. Disitulah pertempurannya. Anda lakukan nggak? Tapi kalau kita memilih untuk tidak menolak, itulah kesucian hidup, kekudusan hidupmu terbangun. Amin. Amin. Jadi ingat loh Bapak Ibu, firman Tuhan jelas katakan 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi tidak bisa tidak setiap orang percaya dia harus membangun kekudusan hidupnya dalam hidupnya di bumi ini. Bukan otomatis kudus, jangan dengar-dengari hipergrace, rusak ya. Hancur kamu kok dengar-dengar itu. Orang hipergrace kan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu menggampangkan gitu loh. Karena Allah itu sudah kudus, berarti kita juga kudus. Ayat ini katakan, nikmati aja dalam kekudusan itu. Rusak kalau kayak gitu, sesat. Ya kan? Jangan hanya ngambil satu ayat. Nah, ayat yang lain, yang sana, yang sini harus digabung. Terus itu mau dikapain kalau misalnya Tuhan bilang, tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat Allah. Terus itu kemana? Nggak boleh dong dibuang. Hanya comot, kuduslah kamu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Ya. Saya jamin Anda di sini kita ajari dengan kebenaran firman Tuhan yang murni, yang sejati, yang apa kata Alkitab. Nggak peduli dengan doktrin A, doktrin B dan sebagainya. Kita nggak peduli. Kita hanya apa kata Alkitab. Amin. Amin ya. Jadi hidup di bumi ini kita hanya membangun kesucian hidup, kekudusan hidup. Supaya kita bisa mengerti loh kehendak Bapa. Yang baik, berkenan dan yang sempurna. Kalau enggak, bablas. Yang kau lakukan apa yang jadi kehendak dunia nanti. Percayalah. Dan itu Bapak Ibu harus Anda latih dari sekarang. Dari hal-hal kecil, sedang, terus sampai. Maka itu akan terpola menjadi irama hidup kita. Maka semakin hari, semakin kita peka dengan Tuhan. Semakin hari kita mengerti, oh ini maksud Tuhan ini. Percayalah. Amin. Amin. Kalau hari ini belum mengerti nggak apa-apa. Ikutin aja terus. Nanti lama-lama mengerti. Dengan kita terus bersama dengan Tuhan, ya, kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Harus membiasakan diri mencari Tuhan, bertemu Tuhan. Jangan tidak. Kan heran kan banyak orang-orang ini orang Kristen ya. Ya, saya perhatiin, kalau untuk urusan dunia, tekunnya minta ampun dia. Ya kan? Iya, tekun dia. Ya. Kalau untuk urusan fana di dunia ini, mau kaya, mau sukses, tekun dia loh. Tekun banget dia untuk mencapai apa yang harus dia capai itu. Betul ya? Amin? Tapi coba, kamu tahu nggak kamu tuh pasti mati loh. Nanti menghadap kekekalan. Kenapa untuk hal kekekalan kamu nggak tekun? Kebanyakan orang Kristen salahnya di situ. Kenapa? Karena selalu diajarin urusan dunia, diparkir dunia. Anda di sini saya parkir di langit baru, bumi baru, kerajaan surga. Supaya kita pindahkan hati kita ke langit baru, bumi baru, yaitu kerajaan surga mulai hari ini. Amin. Gak boleh hidup bumi ini mau ngapain emang gak ada. Mati juga kita tinggalin semua. Mau punya apa? Pesawat jet pribadi, mati lewat, tinggal semua lepas. Bye-bye. Amin.
Yang ikut nanti kita, ini dengar loh, yang mengikuti kita nanti ke sana apa? Perbuatan kita. Itu loh. Ya. Nanti ada yang bilang, lah kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan. Udahlah, nggak mau bahas-bahas gitu. Nanti itu udah sering kita sampaikan, nanti kapan kita sampaikan. Kita fokus dulu di sini ya. Oke. Jadi orang yang tidak memindahkan hatinya di kerajaan surga. Ini dengar baik-baik ya. Orang yang tidak memindahkan hatinya di kerajaan surga, dia pasti tidak merindukan rumah Bapa. Percaya deh. Kan firman Tuhan udah katakan, kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi. Itu artinya kamu harus sudah mulai memindahkan hatimu ke surga. Dari sekarang, sejak hidup di bumi. Kalau orang itu tidak memindahkan hatinya di kerajaan surga sejak sekarang di bumi, pasti dia tidak merindukan rumah Bapa. Udah nyaman di dunia. Itulah orang-orang yang mencintai dunia, menjadi serupa dengan dunia. Nah, hati-hati, hari ini kita belajar, jangan menjadi serupa dengan dunia. Amin. Ya. Nah gini loh, orang yang tidak merindukan rumah Bapa, dia pasti tidak mengadakan perjalanan. Itu udah dipastikan. Ya, saya ulangin ya. Orang yang tidak merindukan rumah Bapa tidak mengadakan perjalanan menuju rumah Bapa. Apalagi kalau dia punya mindset ajaran yang diserap, pokoknya pasti masuk surga. Modalnya karena percaya Kristus dan beragama Kristen. Dia pasti tidak mengadakan perjalanan menuju surga. Pasti dia nggak merindukan rumah Bapa. Kenapa? Karena dia merasa sudah pasti, hanya merasa, bukan dia tahu. Hidup di bumi ini kita harus tahu, aku mati masuk surga, gitu loh. Bukan yakin. Nggak boleh keyakinan, kita harus tahu sejak hidup di bumi ini kemana kita nanti ke surga. Apa kalau mati? Amin. Nanti saya urutin pelan-pelan ya. Dengar baik-baik ya. Kemana nih arahnya nanti? Dengar baik-baik ya. Jadi orang yang tidak merindukan rumah Bapa, dia tidak mengadakan perjalanan menuju ke rumah Bapa. Pasti. Orang yang tidak mengadakan perjalanan ke rumah Bapa, pasti dia tidak memiliki kemajuan dalam kehidupan kerohaniannya, atau dia tidak semakin rohani. Rumusnya seperti itu, ya, Desti. Rumusnya seperti itu. Saya ulang ya. Orang yang tidak mengadakan perjalanan ke rumah Bapa, pasti dia tidak memiliki kemajuan dalam kehidupan rohaninya, atau dia tidak semakin rohani. Nah, itu rumusnya seperti itu. Kenapa? Yang dia tuju adalah dunia. Nah, itu. Namanya orang Kristen terjebak dia di sini. Kenapa? Karena dia merasa pasti masuk surga kalau nanti mati. Itu yang merusak. Itulah bagaimana kuasa kegelapan berhasil menyesatkan gereja-gereja hari-hari ini. Ya, amin. Ini saya kasih contoh ya. Dengar baik-baik. Kalau zaman Adam, ya kan, ular melingkar di pohon ya. Amin. Ular melingkar di pohon zaman Adam. Zaman now ular tuh melingkar di sini nih, mimbar gerejanya. Hati-hati loh ya. Kedengaran kalau dengar firman Tuhan baik-baik ya. Zaman now ini ular melingkar di sini. Makanya banyak penyesatan terjadi. Sepertinya benar, tapi enggak. Amin. Jelas ya? Hati-hati loh Bapak Ibu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau perjalanan bangsa Israel, ini menjadi contoh ya. Kalau perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu adalah perjalanan menempuh jarak atau menempuh waktu ya. Jaraknya atau beberapa kilometer, waktunya yang pasti 40 tahun. Betul ya? Itu perjalanan bangsa orang Israel dari Mesir itu menempuh waktu dan jarak. Tetapi perjalanan orang Kristen, Anda dan saya, perjalanan kita bukan tanah Kanaan, perjalanan kita adalah menuju langit baru dan bumi baru. Itu adalah perubahan hidup. Dalam arti penyempurnaan, kesempurnaan, dan kesucian. Jadi perjalanan hidup kita ini menuju langit baru dan bumi baru sebagai orang percaya.
Itu adalah perubahan hidup. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kalau orang Kristen, orang percaya udah puluhan tahun hidupnya nggak berubah-berubah, dia sebenarnya tidak melakukan perjalanan menuju langit baru dan bumi baru. Dia mau parkir di dunia. Ya, paham ya? Nggak boleh, ya. Nah, orang di luar Kristen juga bisa kok mengalami perubahan mental, ya. Orang di luar Kristen, mereka juga bisa loh mengalami perubahan mental, di mana mereka menjadi semakin bijaksana, ya kan? Semakin sabar, semakin dia bisa mengendalikan diri. Banyak orang-orang di luar Kristen, di luar seperti itu. Orang-orang di luar umat pilihan pun juga banyak yang baik, banyak yang unggul dalam hal tersebut. Bahkan bisa lebih baik dan lebih unggul daripada orang Kristen di luar. Bisa mereka mencapai hal itu, betul? Betul ya? Bisa. Tetapi ingat baik-baik, kekristenan adalah perjalanan menuju langit baru dan bumi baru, di mana seseorang harus berstatus melakukan kehendak Bapa. Kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, seperti yang tertulis Matius 7, 21, 22, 23, Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak kenal kamu. Itu bedanya sama orang di luar Kristen. Ya, pasti udah hafal lah ayat ini ya. Mana loh Matius 7, 21, 22, 23. Kupikir udah otomatis Jo. Iya. Ini udah umum lah ya, kita ulang aja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, melainkan apa? Dia yang jangan jawab pelan-pelan dah. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini pendeta-pendeta yang klaim prestasi pelayanan dia kan, udah ini, udah itu, nah ini dan sebagainya, pendeta besar, jemaat banyak, ribuan, puluhan ribu, dia komplain ya kan, Cak. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kuncinya itu melakukan kehendak Bapa, bukan prestasi pelayanan. Kamu punya banyak jemaat, gerejamu, mega church dan sebagainya, nggak pakai di hadapan Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah kamu melakukan kehendak Bapa apa tidak. Bukan soal prestasi pelayanan, mujizat dan sebagainya. Silakan, nggak salah, tapi bukan itu patokannya. Melakukan kehendak Bapa. Amin ya. Jadi nggak sederhana kan sekarang kan? Nanti saya kupas lagi supaya Anda ini mengerti kekristenan yang sejati itu seperti apa. Nih dengar baik-baik. Jadi Bapak Ibu, saya ulang ya. 7 nih. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kata Tuhan. Kepada orang-orang yang udah punya prestasi pelayanan yang luar biasa, yang punya mega church barangkali, yang jemaatnya puluhan ribu dan sebagainya, ya, mega church. Bisa aja Tuhan katakan ini, aku tak mengenal kamu. Masa Tuhan nggak mengenal pendeta besar? Nggak mungkin lah, Tuhan kenal. Tapi di sini teks aslinya mengenal ginosko, artinya menikmati. Jadi Tuhan mau katakan, aku tidak bisa menikmati kamu selama hidupmu di bumi, itu artinya. Paham ya? Ya? Amin? Menikmati, nggak mungkin dong. Masa Tuhan nggak kenal sama pendeta besar yang udah melakukan mujizat, punya mega church, nggak mungkin kenal. Tapi dia tidak bisa menikmati. Misalnya, contohnya, ya, amin ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus ingat loh, apa yang Firman Tuhan katakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga, gitu ya. Pernah baca kan? Kita harus ingat,
bahwa kita ada dalam perjalanan menuju langit baru dan bumi baru. Semua kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kamu nggak pilihan, kamu nggak duduk di sini, Bapak Ibu. Jadi kita ini sedang melakukan perjalanan ke langit baru dan bumi baru. Makanya untuk mengingat itu, kita buka 1 Korintus 10 ayat 5 dan 6 supaya kita hati-hati. Jangan sampai kamu orang pilihan tahu-tahu tertolak nanti. Ayat 5 dan ayat 5 dulu. 1 Korintus 10 ayat 5. Ya. Ayat 5 ya. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Ini waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan ya. Ini kalau cerita sebelumnya seperti itu. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Orang Israel kan keluar dari Mesir, mau menuju tanah Kanaan. Ini mereka orang pilihan nggak? Pilihan ya. Benar ya? Orang pilihan kan? Tuhan betul? Ini hati-hati nih. Dengar nih. Saya mau ngarah kemana didengar. Ayat 6. Yo. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Sekarang ini orang pilihan di zaman perjanjian baru. Supaya jangan kita menginginkan hal seperti yang telah mereka perbuat. Tewas mereka di padang gurun. Jadi 1 Korintus pasal 10 ayat 5 dan 6 ini mengatakan bahwa semua itu menjadi contoh bagi kita. Semua yang mana maksudnya? Kegagalan orang-orang Israel, di mana sebagian besar mereka tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin. Nah, jadi artinya apa ini sekarang? Hubungannya, nih dengar, hubungannya ini sekarang gini loh, biar Anda ngerti. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir orang pilihan nggak? Anda orang pilihan nggak? Pilihan. Nih dengar baik-baik. Ini berarti tidak semua orang Kristen akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Terus dipahami. Karena selama ini orang Kristen kan dia paham dia pasti masuk surga karena beragama Kristen. Tuh. Dengar, belajar firman yang benar, ya. Jadi jangan merasa karena udah beragama Kristen dan sebagainya pasti masuk surga. Itu salah. Maksudnya bukan salah, nggak lengkap, kurang. Firman Tuhan itu kan harus bulat, utuh, lengkap, bukan lonjong. Kalau lonjong nggak utuh, bulat, lengkap. Kebenaran itu sesuai dengan fakta. Makanya firman Tuhan katakan menjadi contoh. Amin ya. Bisa dihayati nggak? Bisa ya. Ibu Destin, bisa dihayati ya. Rubah mindsetnya gitu loh, hati-hati. Ya. Semua itu menjadi contoh bagi kita. Semua yang mana itu? Ya kegagalan orang Israel. Di mana sebagian besar mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Mereka nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Jadi saya ulang lagi, ini berarti itu orang pilihan kan? Kenapa nggak sampai tanah Kanaan? Karena nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Ini berarti tidak semua juga orang Kristen akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, atau tidak semua juga orang Kristen akan masuk surga. Tewas juga dia dalam perjalanan menuju langit baru, bumi baru. Mungkin. Makanya mendengarkan firman ini supaya Anda berubah. Amin. Mempersiapkan hidup kita di bumi sejak sekarang dengan baik dan benar. Jangan sampai Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Ya nggak boleh, jangan seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam surga, dalam Tuhan Yesus, kita harus menjaga diri agar jangan sampai gagal. Udah dengar firman-Nya kan?
Jaga diri kita jangan sampai gagal. Karena kan jelas tadi Matius 7 ayat 1-3 jelas mengatakan ada orang-orang yang tertolak walaupun mereka sudah berprestasi di dalam pelayanan. Ya, betul ya? Bukankah aku sudah bernubuat, bukankah aku sudah melakukan mujizat, bukankah aku ini supaya prestasi pelayanan semua tuh. Tapi tertolak. Jadi harus disadari ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, harus disadari bahwa musuh Allah yaitu siapa? Kuasa kegelapan dengan semua anteknya dan para malaikat-malaikat yang jatuh. Mereka itu semua berusaha loh untuk menggagalkan perjalanan orang-orang Kristen termasuk saudara dan saya untuk menuju langit baru dan bumi baru. Berusaha menggagalkan, hati-hati. Jadi apa maksudnya sekarang penyampaiannya ini? Jadi berarti kegagalan itu adalah sebuah keniscayaan. Hati-hati loh orang Kristen, jangan sembarangan, jangan Anda merasa pasti masuk surga. Kegagalan Anda menuju langit baru dan bumi baru sebagai anggota keluarga kerajaan surga, atau kegagalan Anda karena ditolak Tuhan nanti, itu juga sebuah keniscayaan. Walaupun Anda orang pilihan, orang Israel keluar dari Mesir juga orang pilihan, tapi mereka ditolak sama Tuhan. Keniscayaan. Jadi mindsetnya dirubah loh, karena banyak orang Kristen sekarang merasa dia pasti masuk surga dia hanya karena modal beragama Kristen, percaya Yesus. Sedangkan percaya dia hanya di pikiran, itu rusak loh gitu loh. Nah saya sekarang di sini saya ini mau meluruskan cara mindsetnya. Ya, jadi jangan dikesankan bahwa orang Kristen yang sudah terpilih tidak akan bisa masuk neraka. Sesat itu, salah. Itu ngawur itu, ya, tidak sesuai fakta, tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, jangan kaget loh. Ya, kebenaran itu ya seperti ini, gitu loh. Jangan kita mengesankan kepada orang Kristen yang sudah terpilih seolah-olah dia tidak akan masuk neraka, ada pasti masuk surga. Nggak boleh. Tidak seperti itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Amin. Karena banyak orang Kristen salah cara memandang, cara memaknai, cara mengartikan itu. Ayat Alkitab Yohanes pasal 3:16 ya kalau salah. Coba buka Jo. Salah dia. Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah, coba lihat. Dia salah mengartikannya. Coba. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu loh. Nah percayanya orang Kristen kan banyak hanya di sini, di pikirannya. Jadi kalau kita mengartikan percaya di sini, supaya setiap orang yang percaya, ya. Ingat loh, percaya itu berarti tindakan. Percaya itu ada implikasi dan aplikasinya dalam hidup kita. Berupa tindakan. Percaya di sini artinya sama dengan bersedia mengenakan kehidupan Kristus atau bersedia mengenakan gairah Kristus. Pasti kalau tidak binasa, udah pasti. Tapi kalau hanya percaya di pikiran, ya nggak bisa. Implikasi aplikasi dalam hidupmu apa? Harus tindakan. Tindakan apa? Mengenakan kehidupan Kristus dalam hidup kita dan mengenakan gairah Kristus dalam hidup kita. Pasti Anda tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal juga di sini jangan terlalu sempit mengartikannya. Hidup yang kekal itu bukan bicara panjangnya waktu, tapi kekal, karena neraka juga kekal ya. Amin. Surga kekal, betul kan? Jadi jangan kita memaknai hidup yang kekal itu bicara tentang panjangnya waktu. Tapi bicara kekal ini tidak sekedar panjangnya waktu, tapi dalamnya hidup. Itu bicara kualitas. Jadi kalau Anda mengenakan hidup Kristus dan gairah Kristus dalam hidupmu, beroleh hidup yang berkualitas. Kalau hidupmu berkualitas, pasti ketemu di langit baru dan bumi baru. Amin.
Jadi jangan percaya di pikiran. Orang Kristen kan banyak percayanya dia di sini di pikiran. Kamu percaya Putin presiden Rusia? Percaya kan? Ya kan percayanya di pikiran kamu. Ya kan? Apa yang kau percaya? Status. Nah, orang Kristen tuh banyak percaya kepada Kristus hanya status sebagai juru selamat. Itu yang jadi masalah. Lalu merasa masuk surga. Sedangkan tindakan implikasi aplikasi dalam hidupnya nggak ada. Yang jahat tetap jahat. Gitu banyak orang Kristen kan di luar kan. Yang main judi tetap main judi. Yang mabuk tetap mabuk. Tak bisa dong seperti itu. Paham ya? Hah? Ibu Destin? Mengenakan hidup Kristus dan gairah hidup Kristus. Itu harusnya. Itu loh, bukan percaya di pikiran. Kalau percaya di pikiran itu hanya status Kristus sebagai juru selamat yang Anda ketahui. Tidak mengenakan kehidupan Kristus. Akhirnya orang itu tidak berubah. Makanya banyak kita lihat ya di luar, banyak tuh. Orang Kristen udah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun jadi Kristen. Tetap sama dulu sekarang sampai selama. Enggak berubah-berubah. Kenapa? Salah mengartikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Anda di sini diajarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang murni, yang sejati, yang membawa kita kepada langit baru, bumi baru sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Percayalah, jangan kau ragu dengan hal ini. Amin. Haleluya. Nah, terpilih di sini artinya Anda ini orang terpilih kan? Jadi harus paham loh. Jangan Anda berpikir terpilih dengan memakna hal lain. Terpilih kita di sini sebagai orang percaya dan duduk di sini artinya apa? Bukan terpilih langsung otomatis masuk surga. Itu orang Kristen itu segitu tuh kebanyakannya. Terpilih di sini artinya terpilih untuk mendengarkan Injil. Orang di sana di luar mereka nggak terpilih untuk mendengar Injil. Anda terpilih untuk mendengar Injil. Orang pilihan umat perjanjian baru itu maksudnya terpilih untuk mendengar Injil, punya kesempatan. Kalau di luar mereka nggak mendengar Injil, berarti mereka bukan orang terpilih untuk mendengar Injil, bukan terus binasa. Nah gitu juga ya. Terpilih di sini artinya terpilih untuk mendengar Injil. Amin. Terpilih di sini diberi kesempatan bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Tapi ingat loh, Anda semua orang terpilih, ya, punya kesempatan untuk bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Punya kesempatan untuk mendengar Injil. Tapi ingat, tidak semuanya sukses atau menang. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, tewas di padang gurun. Bangsa pilihan nggak tuh? Pilihan. Tapi Tuhan kenapa nggak peduli? Tidak mendengar-dengaran sama Tuhan. Makanya orang Kristen belajar yang benar ya, kebenaran firman Tuhan ya. Amin. Ayat penutup, renungkan nanti di rumah ya, baik-baik. Wahyu 3 ayat 5. Yuk. Tunggu dulu. Kitab Wahyu ini ditujukan untuk siapa? Saya bicara ngomong dulu. Kita pakai logika ya, pakai logika sehat dulu. Kitab Wahyu ini dikasih kepada siapa? Siapa? Bukan, tunggu dulu. Yang terima itu siapa itu? Pewahyuan itu. Yohanes kan? Yang akan diteruskan kepada siapa? Orang Jadi harus mengerti. Kitab Wahyu ditujukan untuk kepada orang bukan orang nggak percaya. Kitab itu memang untuk ditujukan jemaat di Smyrna, jemaat di ini, jemaat ada 7 jemaat. Jadi memang ditujukan untuk orang percaya. Oke? Kita berangkat dari situ dulu. Saya membawa Anda kepada logika sehat dulu. Kita dengar nih firman-Nya, Wahyu 3 ayat 5. Ayo. Loh. Habis itu nanti ayat 21. Ya. Saya hanya mau membuka wawasan pikiranmu. Lihat. Ini kata kitab Wahyu itu. Barang apa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan apa? Kalau kamu nggak mau dihapus, kamu sebenarnya
Oke? Aku tidak akan menghapus namanya di kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para harus menang kan? Betul? Tapi kan sekarang banyak orang Kristen nggak tahu peduli mau menang apa enggak, pokoknya masuk surga kalau orang Kristen. Rusak itu. Banyak rusaknya orang Kristen di situ itu. Harus menang loh. Oke? Kita sempurnakan lagi ayat 21. Kita sempurnakan ayat 21. Ini supaya kita mengerti. Karena pengertian kita selama ini, dulu pun saya gitu salah. Sekarang udah dirubah. Ya, lihat nih. Matius 3 ayat Wahyu yang mana juga udah? Wahyu 3 ayat 21. Oh ini, oke. Tuh, lihat tuh. Barang siapa menang, kan selalu di kitab Wahyu Tuhan bilang barang siapa menang, barang siapa menang. Anda harus menang. Barang siapa menang, menang sama siapa? Ya dengan dunia inilah, ya. Pengaruh-pengaruh sijat kuasa kegelapan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang, Tuhan Yesus sendiri juga harus menang gitu loh. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Demikian firman Tuhan. Bukan cukup menjadi seorang Kristen lalu ngaku-ngaku merasa yakin masuk surga. Bukan gitu. Ya. Amin. Menang. Jadi gini ya. Banyak sekarang orang Kristen itu merasa hanya yakin. Dia punya keyakinan. Karena selama ini dia dididik dan diajar pokoknya kalau percaya Kristus masuk surga. Jadi yakin, dia modalnya yakin loh Mbak Destin. Jadi kebanyakan orang Kristen ini adalah orang Kristen yang punya keyakinan pasti masuk surga. Betul nggak? Banyak orang di luar seperti itu kan? Jangan yakin loh. Yakin tuh kan bisa juga gagal. Jangan pakai apa? Pakai rumus yakin. Anda harus tahu. Men? Tahu, bukan yakin. Yakin bisa gagal loh. Yakin. Misalnya orang itu kan yakin. Misalnya anak sekolah nih, kamu nanti lulus nggak sekolah? Paling dia nggak belajar, ya kan? Yakin Mbak. Lulus. Mungkin nggak? Bisa aja tidak kan? Tapi kalau anak yang belajar tiap hari latihan, kita tanya sama dia, kamu nanti lulus nggak? Lulus Om, kenapa? Ya orang dia tiap hari belajar. Dia tahu, dia pasti lulus bukan karena yakin. Tahu, Anda pun masuk surga harus tahu bukan karena yakin. Itu hati-hati ya. Menang. Ya Pak ya. Harus menang. Firman Tuhan katakan menang. Makanya Tuhan Yesus katakan di Lukas 13 ayat 23 apa? Berjuanglah. Bukan, terakhir. Berjuanglah. Sama itu. Jadi jangan kita menyederhanakan. Selama ini kan gereja banyak mengajarkan jalan gampang menuju surga. Pokoknya percaya kepada Kristus. Anda dijamin, digaransi katanya masuk surga. Enak aja, dia nggak bisa gitu. Lihat nih, ya Lukas 13 ayat 23, 24. Harus belajar yang benar loh, hati-hati gitu loh. Ya. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, ini ngikut-ngikut Tuhan loh, yang ngintil-ngintil Tuhan Yesus suatu pelayanan kan. Tuhan, sedikit sajakah yang orang diselamatkan? Dia nanya tuh. Ya, 24 kata Tuhan apa? 24. Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu sesak. Masuk surga sesak pintunya. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk ya. Tapi apa? Kata Tuhan, tidak akan dapat. Makanya menanglah kamu, kata Tuhan Yesus di Wahyu, sebab aku menang. Untuk menang harus berjuang. Amin. Ini memang firman ini benar loh. Ya, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Hati-hati. Makanya firman Tuhan katakan apa? Di Amsal Salomo ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi menuju ke itu hati-hati loh. Banyak yang seperti itu kejadiannya. Amin ya. Orang dijelas kok firman Tuhan katakan, kamu masuk surga berjuang. Menanglah kamu sebab aku
menang. Caranya gimana Pak? Ya tadi kan udah diajarin kan, lakukan kehendak Bapa. Ya, karena yang masuk surga itu Matius 7:21. Melainkan mereka yang melakukan kehendak. Jadi bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, betul? Melainkan mereka yang melakukan kehendak. Supaya kita bisa mengerti kehendak Bapa, bagaimana Pak? Nah, belajar. Pikiranmu dan perasaanmu harus sesuai dengan Bapa. Pikiran dan perasaan melakukan kehendak. Betul. Kalau pikiran dan perasaan kita sudah sesuai dengan Bapa, pasti kita melahirkan, memproduksi kehendak sesuai Bapa. Itu. Bagaimana Pak supaya bisa mencapai seperti itu? Carilah Tuhan setiap hari, ketemu Dia setiap hari, baru kau paham. Amin. Udah belajarlah, pokoknya cari Tuhan lah setiap hari. Jangan nggak cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan setiap hari, baru kita bisa ketemu Dia, baru kita bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan. Artinya gini loh, orang Kristen itu bukan sekedar tidak melakukan larang-larangan secara hukum, moral hukum, tidak. Karena Kristen itu bukan agama, maksudnya Kristen itu bukan sekedar agama, Kristen itu bukan keberagamaan. Kristen itu adalah jalan hidup yang berkualitas yang diperagakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Jadi kekristenan itu bukan soal alat, ini najis, itu boleh, ini nggak boleh, itu keberagamaan. Amin. Bukan sekedar keberagamaan, memang ada hukum-hukum, tapi ingat, hukum yang tertinggi apa? My Lord is the law. Jadi hukum kita itu Tuhan, itu yang lebih tinggi. Apa itu? Kehendak Bapa. Bagaimana taunya? Kenakan dulu dong pikiran perasaan Kristus, baru kita mengerti kehendak Bapa sesuai. Aduh kupas lagi, Filipi 2 ayat 5 aja. Nah bisa Pak, kamu harus mengerti dan perasaan Kristus baru bisa mengenal kehendak Bapa. Kalau nggak bisa. Filipi 2 ayat 5 dah terakhir nih. Hendaklah kamu dalam hidup sama apa itu? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti, mengenal kehendak Bapa dan kita lakukan dalam hidup kita. Baru ketemu bersama Tuhan Yesus. Jelas ya? Itu urutannya itu jelas loh Bapak Ibu. Ya, amin. Jangan kau nggak percaya apa yang ku sampaikan hari ini. Benar. Rugi kamu kalau nggak percaya, apapun ragu. Benar ya? Amin. Saya udah mempelajari, mendalami kebenaran Injil seperti ini udah lama. Dulu saya seperti itu mindsetnya, salah. Buang dah, pakai yang baru sekarang seperti ini. Amin. Inilah Injil yang murni, yang sejati, yang sudah hampir pudar di kekristenan. Amin. Karena yang diajarkan adalah pasti masuk surga. Umumnya orang Kristen dia merasa yakin masuk surga. Enggak, kita harus tahu. Sejak hidup di bumi ini kita tahu. Bapak nanti mati kemana? Ya ke surga lah. Kenapa? Tahu? Ya tahu karena hidupku tiap hari bersama Kristus. Itu loh, harus seperti itu. Amin ya. Jangan yakin. Cukup ya. Nanti kelamaan bosan kalian. Amin. Paham ya Bu Destin ya? Ya? Paham ya? Bagi yang baru dengar firman seperti ini, jangan terus kaget. Apa ini? Memang kita ini selalu dituding sesat. Memang. Suatu hal yang baru memang dituding sesat. Waktu Kristus memberitakan Injil kan juga dianggap sesat sama ahli Taurat dan orang Farisi. Ya sama, kalau kebenaran firman seperti ini disampaikan, ini dianggap sesat. Pasti. Ya. Dan inilah yang benar. Nih saya kesaksian ya, biar Anda tahu. Ada teman saya, ya, dulu saya sering melayani di tempat dia. Tiap bulan, saya sebutlah namanya. Terakhir karena saya sudah menggembalakan di satu tempat di mana saya udah nggak pernah lagi melayani di tempat dia. Ketemu suatu waktu, ya kan? Ya,
Bro, kapan melayani lagi tempat saya? Datang dong, melayani seperti dulu. Saya bilang sama dia, bukan nggak mau Pak, aku ini udah beda lain, nanti kamu kaget, saya bilang ya kan. Kenapa rupanya? Kita bilang kan, ya beda lah pokoknya kita. Masih pakai Alkitab kan? Masih, masuk aja lah bro, bawa firman, masuk saya. Ya kan, karena diundang ya nggak enak kan, masuk sekali. Dia mulai bingung kali kan dengan firman seperti ini kan, ya kan. Terus bulan depan diundang lagi Bu, ya kan. Mbak kaget dia kan, tambah semakin nyata. Ya dianggapnya sesat lah pasti yang kayak gini kan. Besok-besok dia nggak undang lagi. Ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi saya mau katakan tangan Bapak Ibu, inilah kebenaran firman Tuhan yang sejati, yang murni, yang diajarkan oleh Kristus 2000 tahun lalu, yang sekarang mulai redup dan padam. Kenapa? Pengaruh kemakmuran, pengaruh hipergrace menghimpit yang murni, yang benar. Amin. Ya kan? Firman seperti ini kan keras dengarnya kan? Makanya si Bapak pernah kebetulan ini biar kita tahu aja ya. Pernah kebetulan jemaat saya di Bandar Jaya dulu. Dia kan rupanya udah berjemaat di situ. Ya kan? Aku bilang, aku kenal sama gembala kau itu. Dulu sering aku khotbah situ. Loh kenapa nggak masuk lagi? Kau tanya aja lah sama gembala kau itu. Nanti kau tahu jawabannya. Berani nggak dia ngundang aku lagi khotbah? Udah kau jumpain gembalamu, udah Pak. Emang udah tahu jawabannya? Iya Pak, nggak berani lagi dia ngundang Bapak. Keras Bapak katanya. Bapak Ibu saya mau sampaikan ya. Firman yang saya sampaikan ini bukan keras. Ini standar Injil seperti ini. Standar Injil seperti ini. Tapi sekarang kekristenan kan sudah merubah Injil menjadi disesuaikan dengan selera zaman dunia. Akhirnya apa? Dilembekin. Sebenarnya Injil itu ya ini standarnya. Bukan keras. Bukan keras, inilah standarnya. Tapi karena sudah disesuaikan dengan selera dunia, selera zaman, disesuaikanlah firmannya. Jadi kan, gitu kan? Jadi giliran kita kasih yang seperti ini, nggak tahan. Makanya kadang-kadang saya ada jemaat yang baru datang, aduh nanti nyanggup nggak dia dengarnya ini. Gitu. Makanya si Cik kan saya tanya kan, bisa ngikutin Cik. Keras ini memang, kita bilang hati-hati. Pokoknya ikutin aja dengar, ya kan? Nanti lama-lama ketemu tahu, ya. Pokoknya firman yang kita sampaikan di sini akan membawa Anda menuju langit baru dan bumi baru. Percaya, jangan nggak percaya. Kalau kau nggak percaya, rugi kamu. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Malam hari ini kami boleh semakin diperlengkapi dengan kebenaran firman yang murni sejati yang Tuhan ajarkan 2000 tahun yang lalu melalui murid-muridmu, rasul-rasulmu. Tuntun pimpin kami, umat-umatmu di tempat ini supaya kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu dan kami lakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan semua kebenaran firman yang sudah disampaikan Roh Kudus, berbicara lebih lanjut kepada setiap umat-Mu supaya mereka memperoleh pengertian lebih mendalam akan kebenaran firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.